Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sami. Saya dari Sekolah SMK Jakarta Timur 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah instalasi OS Windows 10. Baik. Pertama itu harus ada backup data. Dari segi backup data itu kita harus menyimpan file karena proses instalasi bisa menghapus semuanya. Dan kedua itu kita harus ada flash disknya minimal 8 GB. Baik, sekarang kita masukkan ke langkah-langkah dan untuk instalasi Windows-nya. Pertama itu kita harus masuk ke BIOS. Pertama, nyalakan PC, lalu tekan tombol khusus untuk masuk ke BIOS. Biasanya ada D1, F2, Escape, dan F16. Tergantung merek dari laptop tersebut. Kedua, atur boot priority ke USB flash disk. Dan untuk langkah keduanya itu boot dari USB, simpan pengaturan BIOS dan restart. Jika berhasil, kamu akan masuk ke layar instalasi Windows 10. Langkah selanjutnya itu kita ada pilih bahasa, waktu, dan metode input. Untuk bahasa itu kita pilih bahasa, waktu, dan format, serta keyboard. Klik next, klik install now. Dan selanjutnya itu masukkan product key. Masukkan instalasi Windows 10 jika diminta. Jika tidak punya, klik I don't have product key dan juga bisa diaktifkan nanti. Selanjutnya itu kita pilih versi Windows 10. Pilih edisi Windows 10 yang sesuai dengan lisensi Anda. Selanjutnya itu kita ada setuju lisensi, centang I accept the license terms, klik next. Selanjutnya pilih type instalasi, pilih custom, install Windows only, advanced. Untuk selanjutnya teman-teman, ada partisi hard drive. Pilih partisi tempat Windows akan diinstal, biasanya drive C. Format partisi tersebut atau hapus dan buat ulang jika ingin benar-benar bersih. Hati-hati agar tidak menghapus partisi penyimpanan lain. Setelah itu, tunggu hingga proses salin file dan instalasi selesai. Biasanya sih itu sampai 15-30 menit. Setelah itu, bisa akan restart beberapa kali. Konfigurasi setelah instalasi itu ada pilih wilayah dan layout keyboard, sambungkan WiFi jika ada tersedia, dan login atau buat akun Microsoft atau gunakan akun lokal. Setelah itu setel PIN, itu pilihan optional ya teman-teman. Nah setelah itu kita ada pilih pengaturan privasi. Setelah selesai dan masuk desktop Windows 10. Baik teman-teman. Setelah instalasi itu kita harus mengaktifkan Windows jika belum. Nah caranya itu kita ke settings, update, and security, lalu activation. Lalu install driver perangkat, itu bisa otomatis lewat Windows Update. Nah install software itu penting seperti browser, antivirus, Office, dan lain-lainnya. Baik teman-teman, untuk materi berikutnya itu ada troubleshooting. Jika dari troubleshooting itu dari masalah tersebut itu tekan tombol power tidak ada reaksi dan tidak ada suara kipas, lampu indikator itu tidak menyala dan layar hitam total bahkan tanpa logo. Untuk solusinya itu kita bisa periksa daya dari charger atau adaptor, pastikan charger itu terhubung dan indikator itu menyala. Uji dengan charger lain jika tersedia. Nah, untuk kabel dan portnya, pastikan colokan tidak longgar atau rusak. Untuk baterainya itu, jika baterai bisa dilepas, coba nyalakan tanpa baterai. Hanya pakai adaptor. Kedua itu, kita bisa lakukan power reset, cabut baterai jika bisa dilepas, dan cabut adaptor dari laptop. Tekan dari tahan tombol power selama 30 detik. Pasang kembali adaptor tanpa baterai, lalu coba nyalakan. Tujuan dari langkah tersebut itu untuk menghilangkan sisa muatan listrik yang bisa menyebabkan short kecil pada motherboard. Baik teman-teman, untuk langkah ketiganya itu kita bisa periksa dari indikator LED. Beberapa laptop itu punya indikator kecil saat charger dicolokkan. Jika LED tidak menyala sama sekali, kemungkinan itu chargernya rusak, atau jack power rusak, atau motherboard itu rusak. Nah, untuk keempat itu, coba boot dengan minimal komponen. Bongkar bagian bawah laptop jika bisa, lepas RAM dan HDD atau SSD, pasang kembali hanya RAM, dan coba nyalakan. Jika masih tidak nyala, coba ganti RAM dengan yang lain. Untuk layarnya
Tes layar eksternal, sambungkan laptop itu ke monitor eksternal via HDMI atau VGA. Jika tampilan muncul di monitor, kemungkinan masalah di layar laptop. Dan jika tidak berhasil itu, mungkin masalah tersebut itu ada di motherboard rusak atau konektor power atau IC power rusak dan short internal di komponen. Baik teman-teman, dari materi selanjutnya itu yaitu pembaikan atau perakitan pada laptop. Di perakitan di laptop ini kita pertama itu membuka dari bagian bawah casing laptopnya, lalu kedua kita memasang motherboard, ketiga itu kita memasang RAM, keempat kita memasangkan SSD, kelima kita memasangkan thermal paste kepada CPU-nya, lalu kita mengecek dari semua konektivitas tersebut, lalu kita memasangkan baterai, lalu kita kembali menutup laptopnya dari bagian bawah casingnya. Sekian dari saya.